Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dina Hidayanti Suhada Putri. Saya selaku sebagai moderator juga sebagai presentasi kedua akan memaparkan presentasi jurnal kelompok kami dengan kedua teman saya, yaitu Mai Anggraini dan juga Indah Arianti, yang membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk Rohan. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Islam. Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Salah satu yang menjadi produk unggulan pada Pegadaian Syariah adalah Rohan. Saat ini, semakin banyaknya lembaga keuangan perbankan syariah yang memiliki produk Rohan, sehingga daya saing semakin tinggi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Produk Rohan pada Pegadaian Syariah memiliki karakteristik daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggadaikan emas miliknya, sehingga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah terhadap produk Rohan pada Pegadaian Syariah. Jurnal ini disusun untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas atau Rohan pada Pegadaian Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan berupa jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu di mana faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk Rohan pada Pegadaian Syariah yaitu faktor kualitas, pelayanan, faktor harga, faktor promosi, faktor produk, dan juga faktor lainnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah di negara ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan primer. Dalam pengembangan sistem ekonomi, lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting. Saat ini, banyak didirikan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menjalankan kegiatan dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan untuk termasuk salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu Pegadaian Syariah. Hadirnya Pegadaian Syariah ini merupakan suatu hal yang perlu disebut positif, sebab tujuan utama Pegadaian Syariah adalah untuk mengawasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak terjerat dalam praktik-praktik riba. Pada awalnya, keberadaan lembaga Pegadaian Syariah didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, juga selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Pengertian minat adalah ketertarikan individu pada sesuatu yang sifatnya tetap agar lebih mengingat dan memperhatikan secara terus-menerus yang diikuti dengan rasa senang untuk memperoleh sesuatu kepuasan dalam mencapai kepuasan penggunaan teknologi. Seseorang akan lebih sering menggunakan teknologi jika kepuasan yang dirasakan memiliki manfaat. Yang kedua, tentang pengertian minat nasabah. Minat nasabah merupakan sebagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Ketiga, gadai emas atau rohan emas. Menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau pinjaman atau marhun atas hutang atau pinjaman. Yang keempat, tentang Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisien, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menteramkan. 5. Produk gadai sistem syariah yaitu memiliki beberapa penawaran produk, diantaranya rohan atau gadai emas. Yaitu kedua, arum. Arum juga dibagi dari beberapa produk seperti arum emas, arum BBKB, arum mikro, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi tentang metode penelitian. Kita menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian pustaka, library research adalah pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur dari buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dokumentasi,
Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catat arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas dan dikaji. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yang berupa gambar, grafik, atau foto yang dapat dari beberapa sumber internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Arianti, NIM 106. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 10. Pembahasan. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Laila Mokfiro dan Ridwanuddin dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk rohan pada Pegadaian Syariah studi kasus pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan produk rohan pada Pegadaian Syariah adalah faktor promosi, faktor prosedur pencairan pinjaman, dan faktor alasan syariah. 2. Dari hasil penelitian tersebut, variabel yang mempengaruhi yaitu variabel prosedur pencairan pinjaman, yaitu memiliki pengaruh yang dominan atau yang paling kuat. Selanjutnya diikuti oleh variabel lokasi karena nasabah cenderung mengambil lokasi yang strategis. Selanjutnya variabel promosi karena promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah mampu meyakinkan nasabah untuk menggunakan produk rohan pada Pegadaian Syariah. Kemudian variabel alasan syariah karena nasabah menggunakan produk rohan pada umumnya untuk menghindari praktek riba. Yang kedua yaitu diambil dari skripsi yang ditulis oleh Neni Kartini dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai rohan pada Pegadaian Syariah UPS Lam Teuman. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk rohan ada 3 faktor, yaitu faktor harga, faktor syariah, dan faktor pelayanan. Untuk yang ketiga diambil dari skripsi yang ditulis oleh Novia Tri Agustianingsih dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk rohan di PT Pegadaian Syariah studi kasus Unit Sri Raharjo, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, pada variabel produk berpengaruh positif signifikan terhadap variabel minat nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel produk dapat menarik minat nasabah terhadap produk rohan yang ada di Pegadaian Syariah Unit Sri Raharjo. Yang kedua, pada variabel promosi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel minat nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada era modern, kemajuan teknologi promosi melalui berbagai macam media untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, pada variabel pelayanan berpengaruh positif terhadap variabel minat nasabah tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan pada nasabah, maka minat nasabah untuk melakukan transaksi di Pegadaian Syariah akan semakin tinggi. Yang keempat yaitu diambil dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifki Damarjati dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan produk pembiayaan gadai studi pada Pegadaian Syariah cabang Sigditaro. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa faktor nilai taksiran, faktor promosi, dan faktor pelayanan memiliki pengaruh dan positif terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai atau rohan. Kesimpulan dari beberapa review di atas dapat disimpulkan di mana faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas rohan pada Pegadaian Syariah yaitu faktor promosi, faktor prosedur pencairan pinjaman, faktor alasan syariah. Dari hasil penelitian tersebut, variabel yang paling mempengaruhi yaitu variabel prosedur pencairan pinjaman yang memiliki pengaruh yang paling dominan atau paling kuat.
Terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.